Teman-teman yang mau wedding, mau gathering atau acara apa nih, party itu bisa hubungin. Satu lagi nih, bini gua bilang, Abi itu si Dimas nge-MC. Iya. Acaranya enggak. Guys, kamu mau jadi apa? Ketika dia main musik terus main band terus. Tapi sejak kapan Bang lu yakin bahwa dari musiknya lu bisa hidup? Dari kapan tuh mulai? Sebenarnya sama kuliah gue tuh nggak ada hubungannya sama kerjaan gue. Iya. Ini yang gue ceritain nih. Oh iya. Jadi gue bang, ini baru ini gue kasih tahu ya. MC gak dibayar? Gue tahu kayaknya. Si profesi. Halo, enggak. Asik. Kalau di sini salaman, Bang. Oh, salaman dulu, Bang. Aduh, gue ambil wudhu lagi nih. Ini bintang tamunya Meksiko. Meksiko. Gua host tamu juga. Host calon lah. Bosan gak? Lu bosan gak sih ngeliat gue terus? Enggak. Tapi dari lu tuh. Ini keempat kali gue. Tapi kan Mereka nggak mampu bayar yang mahal, jadi yang murah aja gitu. Oke, ini Meksiko. Ya. Meksiko seorang pemusik yang asik ya, Bang. Wah, Asik tau, Bang. pengamen Asia sih semua saya teman Dimas. Tapi menurut lu banyak gak sih orang Serang yang silau ngelihat lu? Soalnya gua salah satunya silau gitu kalau ngelihat orang itu kayak soalnya di Serang tuh kalau bahas musik tuh Bang Max gitu. Iya kan, sebenarnya apa yang gua alamin ketika orang lain berargumen seperti itu menjadi beban lah sebenarnya, jadi gua tuh beban juga gitu. Alhamdulillah kalau mereka berpikir positif, gua bisa jadi referensi buat mereka gitu kan. Tapi kalau memang ternyata bermanfaat sih oke gitu. Tapi ternyata sebenarnya gua sama-sama juga lah, sama-sama belajar juga. Sama juga lah. Nah, cuma kan ini ya, Bang, channel profesi ya? Iya. Jadi profesi ini. Oh, ini channelnya profesi. Iya. Gua nggak di briefing ya kawan-kawan. Langsung aja kalau Dimas langsung aja. Bahkan Gua kita mau ngomongin apa? lu dikasih tau belum ini YouTube-nya beda? Gak tahu. ini. Ini YouTube bukan yang tadi, ini YouTube-nya beda lagi. Beda lagi, Bang. Beda Jadi lagi. di sini ngupas tuntas. Ini baru tau deh gue nih. Iya dah. Mau pas tuntas. Enggak. Jadi Ini episode satu ya? enggak, jadi gimana lu sampai akhirnya kan profesi ya, sampai akhirnya berprofesi sampai Ya, jadi Meksiko yang sekarang. jadi Meksiko yang sekarang yang bisa menghidupi Iya, keluarga. background-nya. Background-nya gimana? Jadi kelahiran tahun? Enggak. Enggak dari SMA aja, Bang. Lu SMA di mana, Bang? SMA 1 Cipokjaya. Jaya. Pokjaya, sama 2 sekarang ya. Iya, Semanda. Anjir tuh, baru tahu kan? Ya, baru tahu. Di channel ini, Min. Lu bisa banyak tahu. Iya. Lu harus sering ke sini. Dia. Lu enggak pernah kesini sih lu, gua kasih tahu dia harus zuhur. Iya nih. Harus sering kesini tuh berarti ya. Berarti dari SMA 1 Cipocok. Nah, itu udah main musik. Iya, main musik. Oh. Nah, dulu gua pengen ya main musik ya karena memang suka ya, background orang tua juga sama musik. Cuman di sekolah tuh gua SMP, SMA tuh gua pengen jadi atlet tadinya. Atlet Basket. Oh. Itu gagal ya gua. Ya maksudnya main basketnya kalah mulu, main musik aja gitu kan. Oh, kalau main musik menang ya. Ya enggak juga sih. Main musik kenapa? Kenapa lu jadi terpacu jadi main musik? Nyokap gua nggak pernah maksa gua untuk main musik sebenarnya, cuman lu harus bisa, lu harus punya, lu harus bisa nyanyi nggak pales, lu harus bisa main musik gitu kan. Tapi nyokap gua nggak pernah nyuruh gua untuk menjadi seorang pemain band. Gua nggak bilang musisi itu terlalu berat begitu, karena gua masih banyak belajar, anak band lah gitu kan. Tapi ternyata ketika gua berjalan, gua suka. Jadi kalaupun memang ada orang bilang, oh Meksiko wajar pemain band karena orang tuanya, enggak. Orang tua gue memang pemain musik, nyokap gue pemain musik, bokap gue pemain musik, tapi gue karena gue mau. Jadi artinya ketika gue mau main musik, ya gue harus terima konsekuensinya. Ya kalau lagi nggak ada job, ya kalau lagi bla 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 bla, ya udah gue nikmatin, sampai sekarang gue nikmatin hal itu. Terus di SMA itu
lu mulai main musik berarti? Enggak dong, dari SD lah gua. SD? Iya, main band. Cintu. Main apa tuh? Main band. Baru di sini gua tahu. Iya. Gokil. Gila. Keren banget. Band pertama sih didukung sama bokap gua ya. Jadi gua sama teman-teman komplek itu bokap gua, ayo kita ngerental, gua masih sepeda waktu itu. Gue inget banget dah, bokap gua nganterin gua sama temen-temen gua. Terus di SMP gua ketemu teman-teman band ya gua ya sekedar ikut-ikut aja. Jadi dulu gua main gitar malah di SMP. Waktu SD itu main apa pertama? Main drum. Oh, drum. Iya, gua main drum. Anjir kok drum? Ya kan, tapi kalau SMP kan, wih gua main drum masih kayak gitu-gitu kan. Oh. Di SMA malah gua main drum juga. Tapi ya mungkin banyak teman-teman band gua juga yang lain yang mereka main drum atau main gitar. Kadang-kadang gini, kalau si drummer nggak bisa, ya gua main drum. Tapi kalau kok dia aja main drum, lu main gitar, oke main gitar. Yang penting gua main band lah. Pada saat Tapi ngedrumnya udah tahu ketukan Ya. drum aja. basicnya nggak gua Anjir SD lo. harus banget. Gitu. Hmm. Gua nggak boleh salah kalau di rumah. Tapi kalau tahu apa not terus tahu apa namanya? Iya, Iya, gitu-gitu. harus. Itu SD udah SD. tahu. main gitar, main keyboard, kayak piano ya, gua harus tahu lah, bokap gua galak marah. Tapi menurut lu ada bakat itu ada dari darah. Pasti kalau bakat ada, pressure juga itu salah satu yang mendukung sih. Kayak gua kalau bokap gua nyokap gua males, maksudnya nggak ngajarin gua, nggak galak sama gua nggak akan jadi kayak sekarang. Tapi dulu gua kayak jadi jangan nggak percaya. Gua kan gua main gitar dulu. Main gitar tuh yang piano klasik ya, gitar klasik yang gede banget beneran nilon. Oh iya. Namanya anak SD kan jarinya kecil-kecil Iya, kan. iya. Gua harus main yang romansa di Amor yang ding 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 kayak gitu-gitu. Jadi bukan gini-gini gua. Gua malah ngeliat teman gua main gitar-gitar itu gua aneh gitu. Oh. Gua yang arpeggio dulu kayak gitu-gitu. Nah, gua tuh harus nyanyi. Jadi ketika gua mau lomba nyanyi misalkan bulan depan udah lomba nyanyi nih. Dari hari ini sebulan itu gua harus mutih. Gua nggak boleh makan yang berminyak. Gua harus latihan tiap hari, gua harus ngadep kaca. Jadi kalaupun memang gua lagi dimarahin bokap gua harus nangis tuh ngadep kaca, harus sambil nyanyi gitu. Sampai gitunya gua. Oh berarti lu salah satu yang nangisnya merdu ya? Wah. Oh gitu. Enggak ada. Enggak. Itu nurun ke adik gua juga sama sih kayaknya adik gua. Oh. Tapi sampai akhirnya difokusin musiknya gitu. Dibilang fokus sih enggak gua suka, lebih ke arah suka sehingga fokus. Kalau difokusin kayaknya paksa deh ya. Oh. Gua suka. Suka bangetnya di umur di SMP apa sih? Dari SD gua suka. Dari SD Dari udah suka. SD udah suka. Gua suka. Tapi ntar, lu berapa bersaudara sih tuh? Harus 4. Harusnya Bisa 4. berdua. Gua punya adik tuh 3, cowok, cewek, cewek 2 tuh udah nggak ada. Jadi sisa Oke, gua. nah yang main musik dua-duanya? Kalau semuanya besar dan masih ada, mungkin semuanya main musik. Teman gua sama adik gua sekarang main musik. Oh, Bang Jos ya. Jos ya. Dan Mak. Jos itu singer, penyanyi dulu. Gue SMP dia TK, ya gue SMA dia SD lah. Gue main drum dia nyanyi. Terus gue kuliah ya di band ada band sebelumnya lah, gue main gitar, ya udah adik gue abang ada pengen belajar drum, adik gue main drum. Okay. Tapi sekarang gue main piano atau main drum, adik gue main saxophone. Nah satu nih yang gue penasaran sebelum lanjut nih. Iya. Ada yang nama Denmark, ya kan? Lu Meksiko, itu emang nama negara semua gimana sih? Gue sempet nanya hal itu. Sebenarnya bukan kalian aja yang penasaran, Iya, gue juga iya, penasaran iya. ya. Gue nanya ke nyokap gue. Nyokap gue kan dulu namanya Vietnam. Iya. Namanya Vietnam. Mang, kenapa sih dikasih nama begitu? Abang suka ditanyain, malu kadang-kadang kan zaman dulu kan. Apa sih namanya negara? Ternyata gue nggak tahu ini benar atau tidak, atau gue masih ingat atau enggak. Tapi yang gue ambil ini adalah kakek gue dari nyokap. Jadi gini, bokap gue punya bokap. Bokap gue punya bokap. Jadi kakek gue ya, opung gue itu tentara. Dulu namanya tentara ya. Nyokap gue pun tentara. Bedanya nyokap gue itu kayak beberapa tempat yang memang disinggahin dikasih nama ke anaknya. Jadi uang gue tuh ada yang namanya Jerman, ada yang namanya Berlin, ada yang namanya Irian, nah, ada yang namanya Sulawesi. Begitupun sepupu gue. Ada yang namanya Sulawesi? Ada yang namanya sepupu gue tuh ada yang namanya Amerika, ada yang namanya Jordan, ada yang namanya Palestina, sama kayak gitu. Jordan itu negara juga ya? Iya, Jordania. Iya, Jordania. Sepupu gue ada juga yang kayak gitu. Jadi gue nggak sendirian sebenarnya. Nepal nggak ada Nepal? Nggak ada. Tadinya gue mau ini ya. Cianjur. Enggak ya. Siapa tahu Tapi gue nggak tahu nih pas begitu nyokap gue ngasih nama gue itu berdasarkan kakek gue apa bukan. Tapi ya udahlah gue terima aja.
Nah, anak-anak lu gitu juga nggak? Anak gua tadinya gua mau gitu. Kasemen. Ada beberapa. Ada beberapa. Anak gua itu Kairo satu, yang pertama Kairo. Ya. Alena Michelle sih Kairo. Yang kedua Dominic Revala. Dominic itu ada Republik Dominika. Oh iya, Dominic. Yang ketiga malah enggak. Gabriel Michigan enggak. Terus Miguel. Tapi kalau lu cari ST Gabriel atau satu tempat yang namanya Gabriel udah pasti ya, ada. Ada. Terus yang keempat Miguel Senon juga ada, Miguel ada. Yang kelima Matthew Gamaliel. Ada kayaknya kalau nama dibilang nama tempat pasti ada. Cuman kayak kota yang orang banyak tahu juga kayaknya enggak. Cuman yang pasti pasti ada nama tempat gitu. Selalu gue cari juga sih, gue googling ya. Bukan orang yang kayak gini ya. Ini kalau gue ngasih nama Matthew apa alasannya gitu. Atau nama anak gue yang Dominic apa alasannya. Minimalnya dia itu menjadi kota yang berurusan dengan seni terbaik. Jadi kayak kota seni kayak gitu-gitulah. Gue pasti. Itu ada Bandung berarti Iya. ya kan, Bandung juga sering. Iya Bandung. Tadi mau Bandung ya cuman Bandung kan. Nah. Iya, ya. Manggil apa ya? Modul Ada nggak susah. enak, Moban nggak enak. Kayaknya Bandung gue tadi. Iya. Biar deket aja gitu. Terus kalau yang pas di SMA nih bang, Ya. pas di SMA lu mulai ikut-ikut festival gitu apa? Festival apa nih? Musik-musik. Oh, kalau festival musik dari SMP gue udah ikut festival, ikut-ikutan, walaupun kalah tapi yang penting ikut aja dulu gitu kan. Dulu tuh masih regis ya, macam regis ya? Dulu belum ada regis, dulu masih Belum beneran regis, festival band yang kompetisi gitu. Iya. Masih gitu. Selain itu kan gue masih ikut lomba nyanyi antar sekolah gitu ya, gue yang dikirim kayak nyanyi gitu kan. Cuma bedanya gue setelah SMP SMA gue nggak mau ngadu ke bokap gue. Kayak pap abang ini nih lomba nyanyi, nggak mau gue. Kenapa? Karena pasti di satu bulan sebelumnya gue udah aduh sorry. Aduh, terlalu bersemangat. Agak licin. Iya. Enggak kayak yang harus ya udah kamu harus latihan gitu ribet. Oh, mending diem aja. Iya, gue diem aja. Kadang-kadang Hamin satu gue baru latihan lagu kayak Serumpun Padi. Itu kalau lagu-lagu ini nasional kayak gitu. Iya. Serumpun Baru Padi bokap, gimana? kenapa kamu enggak lah ya? Bodo amat lah yang penting itu. Terus di luar itu gue main musik. Walaupun bokap gue awalnya nggak percaya gue main musik. Emang apa main musik ya? Festival gitu. Pasti mainnya jelek udah pasti ya. Cuma bokap gue tuh gue pernah suatu ketika gue lagi festival nih. Gue nggak tahu lah gue mainnya bagus apa enggak, tapi gue bodo amat. Yang penting gue main sama temen-temen. Bokap gue tuh datang menyokap gue. Datang gue nggak. Gue lagi di panggung, mereka ada di depan. Wah, Ngeliat. dingin dong. Selesai gue main, mereka pulang. Yol, gue dengkel. Waduh, marahin gue dimarahin pasti. Begitu gue pulang, gue inget banget. Ini baru ini gue kasih tahu ya. Asik baru di konten ini. Karena bokap gue itu termasuk orang yang kolot mungkin mas. Dia tuh tidak era itu bukan tidak mengenal sebenarnya, mungkin tidak dalam yang kalimat waktu itu kan namanya anak muda main rock ya. Iya masih main rock kan. Rock kan udah makin merajalela kan, udah makin subgenre kan. Ada yang inilah itu segala macam. Bokap gue datang begitu gue datang, bokap gue ngasih kaset. Dia ternyata beliin kaset. Pulang dari situ dia beliin kaset pita gitu. Nah, kalau kamu main rock nih, kamu dengerin ini. Di situ adalah kumpulan lagu-lagu rock and roll. Rock itu di era dia adalah rock and roll. Tapi itu gua nggak peduli apa yang dia beli, entah menyambung atau tidak, tapi ternyata di galaknya bokap gua itu, dia tuh kayak mau nonton gua aja. Oh iya. Itu gua sedih banget ya. Sama satu lagi pas Solan Masista take pertama kali. Tahun 2000 berapa ya? Apa lagu apa sih? Ya Simponi. Itu Nuansa Jiwa. Nuansa Jiwa ya. Bukan Simponi ya. Simponi sama Tua Om ya, Simponi itu lagu pertama. Oh. Jadi gue lagi rekaman nih. Baru ada rekaman 2005. Rekaman 2007 apa 2000 ya, kurang lebih seperti itulah. Tiba-tiba bokap gue datang di belakang. Kan gue lagi gini nih. Adik gue lagi take drum, gue lagi marah-marah. Lo gini gitu kan. Oh iya. Operatornya sebelah gua nih, Cueng nih. Oh Cueng. Cueng gini, dia lagi ngeliat gitu, pas ngeliat ke kanan ada kaca gitu, bokap gua, dia ngeliatin. Cueng langsung diem. Gak berani ngomong apa-apa gitu kan. Begitu kenapa? Begitu gua ngeliat ada bokap gua. Gua nggak sedih pada saat bokap gua datang. Tapi yang gua sedih ketika ternyata bokap gua bawa beberengkasan. Kayak ini boleh sebut gak sih kayak Indotit gitu lah. Bawa roti segala macam. Ya Allah, padahal dia nggak tahu gue tuh kemana, lagi ngapain. Itu yang gue proud banget. Padahal sebenarnya dukung nih sebenarnya. Sebenarnya gitu, tapi kalau di rumah gue kayak Tom and Jerry. Caranya aja mungkin beda ya. Gue tuh, aduh. Beda dari yang lo harap. Jadi dari situ
dari situ bokap gue dukung terus satu. Dia ada beberapa momen yang gue sampai nangis, gue sendiri nangis gitu. Kayak inget dan waktu J-Rock main ke Untirta itu tahun berapa ya? Dan berapa bang? 2008-an lah. 2008. 2008 kurang lebih 2008 ya. Kan main nih, gue jadi band ke J-Rock nih, adik gue main. Jadi ternyata bokap gue nonton dan sama nyokap gue nonton ya. Si ini nih ada orang gitulah kayak, ini bandnya keren banget ya. Bokap gue denger hal itu. Itu yang bikin dia sampai nangisin ketika anaknya main. Padahal genre yang kita bawain tuh bokap gue kayak gak tahu juga kan. Tahu gak sih bokap gue emo kayaknya gak tahu. Iya. Udah sampai akhirnya gue main ke radio dulu suka interview radio gitu kan. Jadi radio tuh suka gue bawa flash itu direkam dong gitu kan. Salah satu di radio tuh ada salah satu ketika gue suruh jam session gue nyanyiin lagu, gue main gitar, adik gue nyanyi bawain lagu yang diciptain bokap gue. Udah tuh gue pulang, gue suka. Kalau teman-teman tahu ada DVD apa bukan DVD, VCD ya, suka ada kabel USB yang dicolok gitu. Iya. Lu kan bisa dengerin tuh, gue kayak ngedengerin gitu kan. Ternyata bokap gue ngedengerin. Bokap gue tuh dengerin percakapan kita lagi interview gitu, terus balik ke pintu gini nih, balik ke pintu, dia diem. Nggak dengerin kita nyanyi nih. Terus langsung itu gue anjir. Apa fales atau? Bukan. Oh, bukan. Ternyata anjing fales banget. Kayaknya ini anak tetangga kayaknya. Ternyata langsung bilang gini, nanti papi bikin lagu lagi. Gitu. Sampai sekarang sampai bokap gue nggak ada. Hal itu yang belum terwujud. Gue kira bokap ini kucice nih. Jadi kalau bilang ada nggak sih talent dari karena orang tua, ya pasti ada lah. Iya. Cuman gue pikir daripada gue bikin malu bokap nyokap gue, jadi gue harus melakukan hal yang terbaik sehingga bokap nyokap gue akan bangga dengan anak yang sekarang. Tapi setelah lu lulus SMA nih, terus langsung main musik aja atau? Gue main musik ya selalu tentu. Ini yang gue ceritain nih. Oh iya. Jadi gue lulus SMA, gue main musik. Enggak, gue masuk kuliah ceritanya. Ada beberapa kan kalau zaman SMA suka ada tawaran dari kampus-kampus Jakarta kayak gitu kan. Bokap gue tuh nggak bolehin gue untuk kuliah di Jakarta. Padahal nyokap gue adalah lulusan IKJ pada saat itu kan gue pengen mau IKJ ya. Pak, tapi IKJ masih mahal gitu kan. Nah, dan itu berhubungan ya udah kalau abang nggak boleh di Jakarta abang ke Bandung gitu kan. Itu bertepatan dengan Bandung Lautan Asmara tau gak sih? Iya. Di tenas anjir. Itu bokap gue ngelarang banget, gak boleh kamu nanti kehidupan kamu liar segala macam. Tapi nyokap gue bilang gini, kalau kamu di Jakarta juga nak, di sana itu, nih boleh disensor ya? Iya, tapi nggak disensor kan? Iya keras. Kamu bisa ngegele setiap hari kayak gitu-gitu. Free sex. Iya kayak gitu. Iya. Enggak. Akhirnya udah kamu Terusin aja. kamu kuliah di Serang aja. Gitu. Kuliah di Serang. Akhirnya gue ikut dulu namanya SPMB ya, gue ikutin SPMB. Gue masuk jurusan bahasa Inggris. Mana nggak nyambung sama gue gitu. Tapi ya udah gue udahlah gue kuliah aja. Tapi di situ main musik. Ada komunitas nih, ada organisasi musik, bukan? Gue ngeliat ini klasik supaya kalian tahu nih, senior nih, tahu nih, gue ngomong. Klasik itu jadi, gue Mario temen gue, sahabat gue lah ya, gue berdua, kayak anak botak yang baru masuk kampus. Iya. Kalau ada main musik tuh kayak Nora gitu gue kan. Ini seniornya waktu itu. Oh? Enggak, dia junior gue. Oh, seniornya. Gue semester 5 dia semester 1. Gue beda 2 angkatan sama dia. Jadi gitu kan. Terus tapi senior gue nih kayak song tau gak sih? Yang song lah yang kayak lagi ngobrol nih. Gue enggak kayak gitu. Tapi dia sambil fingering aja. Oh iya. Gue di situ bersumpah sampai kapanpun gue nggak akan masuk organisasi ini. Tapi gue bilang gitu. Tapi gue nongkrongnya di situ. Akhirnya sampai tiba saatnya gue kesel paling tinggi pada saat itu gue berdua kayak gue malu nih. Jammingnya sama orang ini, gue patahin orang ini. Tapi gue gitu. Gue samperin tuh mereka lagi jamming tuh. Bang, boleh ikutan gak bang? Boleh, main lag. Ayo, main apa? Main drum bang. Main drum aja katanya. Boleh gak bang? Boleh lagu yang tadi. Waktu itu lagunya Super Funk kalau nggak salah. Kalau nggak Super Funk sama ini apa terbang tenggelamnya netral ya gitu ya. Main lah gua. Udah main selesai. Lagi enggak bang, udah makasih, balik gua. Balik gua. Itu kayaknya beberapa hari baru masuk kuliah gua. Balik. Besok gua kampus lagi tuh. Tiba-tiba depan gerbang tuh ada senior tuh.
Meksiko ya? Weh, ditungguin anak-anak di depan. Langsung ngomong gitu anjing. Langsung Anjir, ya super punk langsung. pada saat itu. Meksiko, kita mau bikin band nih. Gak apa-apa, tapi gua gak mau klasik, gak mau masuk klasik. Gua masuk gitu. Tapi ya klasik yang bikin gua sampai sekarang. Tapi akhirnya lu masuk sih klasik itu? Gak anggota istimewa ya. Oh, Artinya mereka, oke, gua masuk oke. klasik karena mereka mau gua ada di situ. Tapi ya karena gua udah bersumpah, gua gak akan ikutin kayak orang-orang gitu, enggak. Berarti nggak masuk strukturalnya lah gitu ya? Ya karena gua anggota istimewa gitu. Wah. Tapi ya mungkin gua salah satu orang yang paling akhir sampai sekarang masih ada di klasik. Tapi lu Dibanding berarti bulan nggak gua. ikut LK gitu ya? Enggak, ngapain. Jadi ketika teman-teman gue ikut klasik ya gue ikutin sabet-sabetin mereka kerjain. Iyalah, gila. Ngapain. Tapi itu buat teman-teman. Maksudnya Itu juga bukan klasik. Oh bukan klasik. nah, ini salah satu orang-orang yang memang gini, kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang non klasik tapi secara loyalitas mereka lebih dari anggota klasik. Oh. Jadi ada istilah anggota istimewa. Kurang lebih seperti itu. Terus yang apa katanya lu sempet ke satu kampus lain tuh, terus bikinin jingle buat mereka. Oh iya, jadi begini. Gua nggak tahu ya sebenarnya. Jadi teman gua di kampus lain. Bantuin gua dong bikin jingle gitu kan. Gua pikir dia punya lagu, gua bantuin tag drum kayak atau apa. Ternyata gua dari nol gitu kan. Ya udah gua bantuin aja. Dia teman gua gitu. Iya. Gua bantuin. Jadi suatu ketika gua ditelepon sama orang kampus itu. Meksiko ya, iya. Bisa nggak ke kampus gini-gini? Kampus mana nih kata gua? Ada kampus ya tersebut. STIE. Iya. Sebut aja bang. Tapi STIE. itu jadi salah satu kampus setelah gua kuliah di Untirta, gua pindah ke situ. Oh. Iya. Meksiko, lu yang bikin lagu ini kan? Ya, kenapa emang? Kita mau bayarin lagu itu. Gitu akhirnya bingung gua. Oh. Dibayarin lagu itu. Ya udah gua dikasih duit kan. Namanya anak kampus, anak kuliah pasti. Ya Lu udah. bikin lagu buat jinglenya kampus itu. Jadi gini, gua bikin lagu buat jingle, tapi gua bantuin lu nih. Bantuin lu doang. Iya, Udah, iya, gua sebenarnya bantuin itu, nih, gua iya. bantuin. Kan gua pikir itu jobnya lu. Oh. Gua nggak tahu kalau itu memang ada duit atau tidak. Yang penting gua bantuin dulu. Kampusnya hubungin gua. Karena mungkin lu ngomong itu lagu di Meksiko. Ternyata gua dibayarin. Makanya ke Meksiko aja gitu gue mungkin ya. dikasih duit. Ya lu hubungin aja sih ini, nggak mau. Kampus pengennya sama pihak terkait. Iya. Soalnya kalau disuruh ngulik gak bisa saya. Jadi akhirnya gua dikasih duit, ya gua jalan-jalan. Tapi sampai akhirnya lu keterima di kampus itu dengan Nggak karena keterima karena waktu itu kalau nggak salah STI Banten itu keterkaitan sama Untirtanya memang dekat gitu kan. Jadi ketika gua kuliahnya nggak bener, gua udah Meksiko ada salah satu ini dah pembimbing gua waktu paduan suara. Jadi gue pelatih paduan suara, tapi gue ada pembinanya gitu kan, pembinanya yang udah Meksiko, kamu minta trans nilai, nanti saya yang pindahin ke sana, dipindahin ke sana, dan berhubungan nama gue ada di situ sebagai pencipta lagu jingle si kampus itu, gue dipermudah. Berarti lu sebenarnya lulusan STI. Sebenarnya gue nggak lulus juga, malah yang lulus adik gue, jadi adik gue yang kuliah di situ kan, jadi Gimana? Enggak, gue nggak mau Gua aja. bingung sendiri nih. Gue nggak mau aja, jadi gue adik gue close, ada Meksiko ya, adik gue yang dipermudah gitu. Oh, tapi lo nggak ngelanjutin di STI Enggak juga? juga, habis gue bingung, gue masuk kuliah tuh jadi yang pada pakai seragam gitu kan. Ya sorry ya, ternyata bodoh-bodoh ya. Iya. Iya betul. Iya. Gua sepakat ini. Iya kan? Kadang-kadang orang yang kita lihat nggak pintar tapi justru Malah kayak begitu dijelasin bla 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 bla. Oh ya udah begini, tapi mereka nggak ngerti, padahal Iya. secara umur mungkin ya. Oh ternyata begini kuliah nggak asik juga ya, cabut gua. Sekali doang gua masuk kampus, apa sih Nggak kelas asik. dia sekali doang. Berarti nggak dari Untirta nggak ada, di Nggak. STI nggak ada. Gua nggak peduli sih sama itu soalnya. Jadi Terus kadang apa? akhirnya lanjut ke mana? STI. Kalau misalkan gue disuruh, abang gue mau kuliah sekarang, mau buat apa sih? Buat ijazah, ya ijazah aja. Gak juga, gue gak. Abis sama kuliah gue juga gak ada hubungannya sama kerjaan gue. Iya, itu dia makanya gua penasaran. Akhirnya lu butuh ijazah buat apa? Enggak juga, enggak butuh ijazah. Jadi kalau misalkan memang Meksiko lulusan mana? Dibilang lulus juga nggak lulus secara akademis, Iya, gitu kan? Tapi gue punya pengalaman kuliah yang sangat banyak gitu. Jadi ketika gue kuliah yang gue ambil adalah cara, kan gue di FKIP ya bahasa Inggris, cara gue memberikan apa ya, kalau ngajar aja sih sebenarnya. Gue punya metode, gue punya dialektika yang rapi, ya udah gue kerjain. Gue lebih banyak di ngajarnya malah dibanding gue menjadi mahasiswa yang bener gitu. Gue nggak Berarti mau. malah berkemungkinan jadi dosen tamu ya? Gue takut, gitu lagi juga takut kalau masuk kuliah bahasa Inggris kayak bau kamus gitu. Bawa kamus. Sama dosen.
Tapi lu pas nggak kuliah kan, berarti kan nggak kemana-mana tuh. Nggak juga. Kesibukannya apa? Malah gue di saat kuliah itu gue ngajar, tau nggak? Justru karena sibuk tadi mungkin ya makanya nggak beres. Gue tuh musuhan sama orang jurusan, tapi gue sangat dekat sama orang rektorat. Gimana sih? Tapi lu ngajar di Gue ngajar di kampus juga. Gue ngajar di organisasi musik kampus. Gue ngajar paduan suara kampus. Di luar itu gue juga ngajar private. Gitu. Jadi ketika gue ya kuliah yang penting gue datang pagi pulang malam udah gitu aja gitu loh. Terus di luar itu gue ngajar di sekolah musik. Berarti semua ajarannya tuh tentang musik. Iya tentang musik. Jadi yang gue ambil dari gue kuliah di FKIP adalah cara kita mengajar kepada murid aja. Oh, cara ngajarnya. Iya, cara ngajarnya. Micro teaching ya kalau ini. Iya benar. Jadi bahasa Inggrisnya gue pengen belajar maksudnya pintar bahasa Inggris cuman kayak nggak bisa gitu. Mas jago bahasa Inggris tuh. Ya, itu yang asshole Demi gua apa? Tapi akhirnya anak gua begitu anak gua suka bahasa Inggris kan si Domi bahasa Inggris gua. Ya anak gua kan bahasa Indonesia terbata-bata ya bahasa Inggris awal-awal. Gua malah support kayaknya anak gua harus kayak gitu. Tapi lu semenjak abis musik terus kan lo dapat penghasilan lah gitu. Apa lu terus-terusan jadi pemusik atau pernah ngelamar ke Oh, gua kerjaan pernah lagi? ya. Jadi gini, jadi suatu ketika gua pernah ada momen dimana kayaknya aku pengen coba ini kayak orang-orang gitu berangkat pagi pulang sore gitu kan. Gue dibantu sama teman-teman gue. Ya udah lu mau gawe ya di sini aja. Jadi ada satu kantor, bukan kantor sih, kayak jualan kendaraan gitu. Oke. Dan itu salary-nya bagus banget. Iya. Di tahun 2012 kayak itu satu bulan bisa 15 juta gue. Anjir. Serius. Tahun itu ya? Iya. Iya. Tapi gue nggak lanjutin. Kayak gue diuber-uber sama HRD, lu kemana gitu? Emang HRD tuh parah ya? Ya lu. HRD, gue diuber-uber sama HRD, kemana? Gue bantuin, lu kurang apa? Gue bantuin. Apa gitu. Tapi itu perusahaannya masih ada, Bang? Ah, masih ada dong. Itu sampai jual motor berarti mau bangkrut dong? Motor sampai dijualin. Enggak, beda, gitu kan. Gimana? Beda ya. Enggak, Ini gue harus briefing yang ini. Emang perusahaannya emang menjual motor. Oh. Enggak, kalau gue mobil. Nah, mobil pula. Bangkrut banget perusahaan. Sampai mobil dijualin. Iya. Jadi iya benar. Setelah gue kayak ngejual mobil kayak gue nggak bisa, gue hendak. Tapi setelah gue nggak kerja di situ, kayaknya gue mahir ngejualin gitu. Iya. Kayak butuh nih jual. Iya, gampang kayaknya. Pada gue suruh jual mobil nggak laku-laku. Kadang nggak ada ya. Bang. Tapi sejak kapan, Bang, lu yakin bahwa dari musiknya lu bisa hidup? Dari kapan tuh mulai? Sebenarnya ketiknya? enggak, ini rada filosofis. Iya, betul. Gua itu tipikal orang yang memang gue percaya betul kalau hidup itu adalah skenario terbaik yang sudah dibuat sama pencipta ya. Jadi gue nggak pernah takut apa yang gue alamin sekarang sebenarnya. Jadi kalau dibilang yakin gak sih lo dengan hidup gue yang sekarang, gue selalu yakin gitu. Bahkan gue selalu melihat orang, ada orang dengan gangguan jiwa atau orang gila. Dia nggak gawe, nggak ngapa-ngapain gitu. Badannya sehat. Iya, Sebenarnya bikin lu nggak bisa ngapa-ngapain atau lu sakit atau itu pikiran sebenarnya. Betul. Setuju. Jadi sebenarnya orang nggak punya pikiran sama orang gila tuh beda tipis ya. Iya. Kalau Enggak, nggak tapi punya gua- pikiran tuh sehat terus, Bang. Iya. Jadi gua yang penting kalau di kehidupan sekarang gua adalah seorang suami dan seorang bapak beranak 5. Iya, Dengan iya. keadaan sekarang gua sangat menikmati ketika keluarga gua itu sangat bahagia. Tidak dinilai dari berapa penghasilan gua atau apa yang keluarga gua miliki, tapi ketika gua bisa duduk bareng ketawa ngeliatin kelakuan anak-anak itu udah. Iya. Dan bisa beliin susu dan pampersnya lah. Oh iya, selama 5 tahun kesini ya, gua ya. Bayang lu, tiap hari beli pampers. Iya tuh. Iya. Kebayang kan, Win? Iya. Iya, kebayang beli pampers, beli susu. Ya kan salah, anak gua tuh pampers. Bayi nih. Nih ya, udah mau merayak setahun nih, keluar lagi bayi. Kan double, Pak. Iya. Double. Ini yang udah gede nih, keluar lagi selama 4 tahun berturut-turut. Gila, iya bener. Gila. Bener, Jadi selisihnya pampers itu- berapa sih? Setahun, 2 tahun? Iya, gue sampai gue sebenarnya belum bilang sama bini gue, Bu, kamu kalau ke toko pampers bilang aku mau jadi member aja gitu. Siapa tuh jadi potongan. Iya. Dan itu lu semua tercukupin dari musik.
Ya dari musik. Itu sekali genjreng pempel Iya. gitu kan. Gua segejer goceng ya. Sekali genjreng. Goceng. Asik banget. Alhamdulillah gue populer pada saat itu. Jadi jangan lu panggil gua. Lu sampai sekarang populer lah. Agak juga. Seserang sih siapa sih yang enggak tahu Bang Mike? Betul. Karena gua seperti ini karena gua main musik, karena gua berteman. Akhirnya berteman sama gua adalah guru-guru musik. Kayak gini, misalnya lu guru musik nih berdua nih. Iya. Ajarin gua dong. Ih, ngapain sih lu ngajarin kan? Lu mau ngapain? Lu mau apa? Lu ngobrol-ngobrol. Bincang-bincang. Oh, sharing-sharing. gitu ya. Akhirnya gua dikasih kesempatan ngajar tuh sama senior-senior gua yang memang guru musik. Emang guru musik. Iya, bedanya orang lain bayar, gua kagak gitu. Karena berteman tadi. Iya, Ya. ya udah. Termasuk siapa? Purwacaraka. Siapa? Enggak dong. Kira. Apa Om Doni ya? Doni. Om Doni tahu ya? Mas Doni Itu dari gua. guru musik juga tuh. Mas Doni itu adalah guru saksofon adek gua. Tapi kan kalau adek gua lagi les kan, gua pengen sana. Mas Doni, gua pengen belajar juga. Mau apa sih kok? Ini lu ini aja deh. Dia bikinin soal kayak gitu kan. Gua kerjain deh. Itu sih lu mau ngapain lagi kok? Lu udah bisa gitu. Iya. Jadi kalau lebih ke sharing aja dia. Ya kalau Om Doni itu hitungannya senior lu lah ya. Senior. Lebih tua ya. Itu guru musik, men. Yang mana sih? Om Arif senior, namanya di Unity, terus Cak, Iya. apa, Unity, Purwo, Cakpo, oke, Unity ya. juga. Om Doni itu dia tadinya di Bravo tapi dia bikin sendiri. Terus Om Sokat adalah drummernya bokap gua tapi jadi guru drum gua itu jadi adalah salah satu orang yang Tuh, itu bikin gua. guru Ya gua kira musik. kayak ngerasa guru gua kayak yang mempercaya gua untuk ya udah sih abang udah ngapain sih kayak gitu-gitu. Alhamdulillah. Itu mulai ada pengakuan bahwa udah sih lu bisa. Itu sejak kapan tuh? Pas Setelah kuliah mereka itu? ngeliat gua main sih sebenarnya. Di samping mereka tahu gua anak bokap gua ya. Oke. Tapi ya itu tadi gua juga nggak mau karena gua bisa begini karena udah anaknya bokap gua kayak gini enggak. Tapi karena gua bisa, karena gua harus tunjukin gitu. Tapi beban itu mulai lepas sejak kapan Bang? Bahwa enggak lu tuh karena emang lu jago aja bukan karena Sebenarnya kalau karena udah jago gua sampai sekarang nggak pernah ngerasa diri gua Oke. seperti itu, tapi minimalnya gitu. Gua terlepas dari belum gue bokap lah gitu. merasa ketika gua bisa ngobrol baik sama senior-senior gua. Bisa ngobrol asik Oke, gitu. berarti mereka udah mandang lu nih. Ah udah iya, mandang. SSM Meksikonya Iya, bukan iya. anak bokap gua gitu. Tapi lu pernah ngajar-ngajar gitu juga kan? Maksudnya kayak belakangan ini Sampai sekarang kan? masih. 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 Detik ini. Iya. Coba Kalau sekarang gue yang nggak yang intens sih gue ya kayak bang lu masih ngajar nggak sih? Gue nggak ngajar. Tapi kalau bang ajarin gue kayak buat lomba yang 1 bulan doang, gue lebih ke situ. Oh. Iya. Kayak buat lo, gitu, ya pokoknya buat ya. lomba entah paduan suara, entah musik, entah apalah kayak bikin gitu. sekolah musik nggak ada niat Bang? Hah? Bikin sekolah musik itu. Kayak ada donatur nggak sih di sini? Oh. Gua pengen sih, sebenarnya pengen. Follower ada. Followers yang mana? Subscriber ada donatur. Pengen. Ada mungkin beberapa teman-teman gue juga kenapa lu nggak bikin sekolah musik gitu? Iya selama ini kan yang masih dipakai kan benderanya masih bendera nyokap bokap gue ya, Siko Studio Vokal itu. Walaupun nama gue tapi mereka yang ownernya dari 98. Kalau gue pengen bikin sekolah musik tapi gue nggak mau gue ada di situ. Tapi gue pengen melibatkan teman-teman gue yang di bidang musik. Oh, Ya mungkin gue sekedar kayak kita bikin kurikulum bareng-bareng deh gitu. Bikin kurikulum. Tapi pengajarnya lain. Iya, pengajarnya lain. Oke. Gila. Pengen sih gue pengen bikin kampung seni gue. Apa ya? Kantin seni. Keren. Oh itu berarti harapan. lu Harapan ya? gue pengen bikin kantin. Jadi gini, lu pernah gak sih kayak lu di kampus, di kantin terus ada yang main band? Gue pengen tempat belajar tuh senyaman itu, serileks itu. Gitu. Kampung seni apa? Kantin seni kali ya. Kalau di kabel nggak ada yang mana? Dulu ya karena gue ada di situ. Ya, guanya yang begitu. Iya, Tapi iya. pengen sifatnya mencakup luas. Jadi ketika pagi ada teman-teman dari yang misalnya gini ada teman-teman pelukis yang nggak ada tempat kayak gue biasa siapin, jadi mereka juga bisa ngelukis di situ, bisa display di situ, teman-teman fotografer dan Oh lain iya, sebagainya seni bisa. apa aja Ya ada di gitu, situ ya. musik juga sama, tapi yang nggak terlalu formal gitu. Jadi sehingga Iya, kalau betul. ada teman-teman SD atau TK yang mau belajar, ayo kita belajar gambar gitu Iya, kan, iya. bisa datang ke situ. Kayak kantin seni atau kampung seni lah. Kayak gitu. Termasuk seni tato ya. Bang? Seni tato boleh, nggak Boleh, apa-apa, ya. seni lah. Tato juga seni. Seni. Ada ini nggak target lagi nih? Ya, Gua- Nyalek, nggak target apa sih gue. Anjir. Nggak, maksud gua- Tato masuk PSI Mas loh. lu bukan gitu. nyalek nyapres. Ada Gue ya pernah ya, ini momen yang paling gue tahu ini menjadi suatu kebanggaan atau tidak ya. Gue tahun 2014 pernah dijadikan menjadi, gue tiba-tiba kayak didorong gitu tuh, didorong gitu jadi ketua komunitas musisi Banten. Iya, iya. 2014 ke 18. Tahu gue nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba gue dijadiin ketua. Tapi hal yang paling membanggakan adalah emang sebegitu percayanya kalian sama gue gitu.
komunitas kamus itu kan komunitas musisi yang tidak melihat umur lo gitu. Jadi gue kayak mewakili orang-orang banyak tuh, apalagi lebih tua gitu. Sebanten ya. Sebanten. Siapa gue gitu kan? Tapi ya udah itu pelajaran. Tapi gue nggak ngapa-ngapain sih. Tahun berapa itu? 2014 2018. Anjir 4 tahun. Iya. Satu periode. Ya gue 4 tahun tuh diam aja gitu sebenarnya. Kayak mau ini udah skripsi kayaknya. Iya, pantesan lo kalau kayak main ke Cilegon gitu lo kenal semua pemusik-pemusik. Iya, kalau Tapi ada juga yang nggak gue suka dari hal dari itu. Kayak ada beberapa orang yang selalu membawa bendera itu ya. Maksudnya bukan bendera kamus, bukan orang kamus, bukan. Tapi kayak ini nih ada presiden dari Meksiko, ketua kamus, ex ketua kamus. bawa nama lu. Iya, gue pernah kayak gitu. Betul. Gue tahu juga acara-acara kayak gitu. Iya. Enggak lah gitu, jangan gitu juga sih. Buat teman-teman juga jangan gitu ya. Kita bareng-bareng aja. Kalau minta tolong aja. Tapi jangan lu bikin suatu kegiatan tapi kita nggak tahu tapi ada nama gua di situ. Janganlah gitu. Belum kejawab tadi Bang. Target lu setelah udah banyak yang kenal lah secara Cilegon lah. Sebenarnya gua nasional gitu ada. Banyak orang berpikir kalau hidup itu harus ada target, benar gitu. Tapi kayak target itu terlalu jauh sih menurut gua. Kayak gua harus ngabisin hari ini. Kayak kalau lu tanya gua besok tuh ngapain? Hari ini aja dulu kelarin. Ngalir aja berarti ya. Iya. Gua kayak nggak inget terlalu happy wife happy life. Jadi yang penting istri gua bagi hari ini, ya udah hari ini aja dulu gitu. Ngalir aja berarti ya. Apa tuh Dan? Ada sesuatu yang kelewat. Apa tuh? Dia pernah nekunin modeling. Oh iya. Cuma di channel ini Gua loh. kayak fashion show gitu. Gua pernah. Tahun berapa? 98 ya. Oh, Umur berapa tuh Bang? 98. Nah, Umur berapa SMP. SMP. anjir. Jadi dulu tuh kalau dulu jadi gini ceritanya gini. Gue tahun 98 gue lomba nyanyi. Nih ada penyanyi juga cewek. Namanya mungkin Kak Irma namanya Irma. Dia kakak senior gua. Dia tuh model sebenarnya, cuma dia ikut lomba nyanyi gitu kan. Nanti gue tagin kalau lu dari lu gue tagin. Siap. Kak Irma nih. Ini gua tuh anak kecil deh, dia 1 tahun di atas gua. Gua lomba nyanyi, dia lomba nyanyi juga. Dia itu juara 2, tapi dia adalah juara 1 modeling gitu. Oke. Ceritanya gitu. Setelah itu ternyata nyokap itu sama-sama satu kampung sama nyokap gua gitu. Akhirnya kenal deket kan. Udah Mam, gini aja kata nyokapnya dia. Irma ajarin nyanyi, si Meksiko ajarin modeling. fashion show gitu kan. Iya. Berarti lu catwalk dulu gitu. Gua catwalk. Anjir. Iya, gua banyak juga. Iya, gua banyak juga catwalk. Nungguin lu Kayak pada ketawa kayak gini aja. juara 1 personality performance catwalk kayak gitu-gitu. Nah, itu juga yang membawa gua sampai gua pernah ikut main sinetron. Karena tapi nggak gua terusin. Apa sih? Main sinetron. Waktu itu apa ya namanya? Gua GGS. lupa. Bukan dong, jauh banget. Gua apa ya? Apalah gua lupa judul film. Terus gua dapet tawaran sinetron lagi, gue nggak mau ngambil karena pada saat itu gue bolos berapa kali ya, bolos sekolah SMP gue rada ribet ya SMP. Berarti lo acting oke ya? Iya, berarti emang. Tapi yang ini nggak bohong, gue nggak acting. Iya. Gue gitu. Berarti emang darah seni Nggak banget juga ya. sih, gue kayak kejeblos aja kayak. Kalau dulu kan gini, lo ikut lomba nyanyi, tapi ada lomba modelingnya. Jadi kalau lo cuma ikut lomba nyanyi kayak sayang aja Iya, gitu. iya, Jadi iya. ikutan aja gitu. Dulu katanya lu taekwondo juga ya? Iya, gue ini Taekwondo. Muay Thai gue. Muay Thai. Sayang gue. Soalnya tiba-tiba unik gitu kan tiba-tiba ada yang lagi. Apalagi Gue apa pernah. nih? Hah? Ya paling ini nggak apa-apa yang nggak Nggak usah apa-apa, dibawa nggak juga. apa-apa. Kan dia udah banyak dinamika tadi cerita tentang bokap perjalanannya. Dia punya satu lagu khusus buat bokap yang bisa dibawain barangkali. Oh. Jangan juga dah. Itu keren Apa? banget. Itu Enggak, keren maksudnya, banget. maksudnya lo nyiptain lagu Enggak. bokap. Jadi gini. Itu keren banget. Ya enggak, bohong. Gitar. Enggak, gue lupa. Jadi gini, Gue ingat. ini yang Banten. Sebenarnya Yang buat dia bukan musik gue bingung dah. Dan yang mana sih? Banten ya? Hah? Yang Banten. Hampa terasa. Oh iya. Wah, oh iya, jangan. Tahan aja. Enggak, dia minder, dia Saya minder. Ya. Minder apa takut nangis ya? Iya. Tapi, dia ada gengsi yang tinggi buat bokapnya dia tuh ada gengsi yang tinggi. Gua orang tinggi. Enggak juga. Jadi gini sebenarnya tahun 2000 pada saat Provinsi Banten tuh baru terus kan 2000 tahun 2000. Oh, iya, Bokap iya. gua tuh pernah bikin lagu, pernah tulis juga notasinya sama liriknya gitu kan. Terus tidak terrealisasikan. Nah, akhirnya gue punya kesempatan buat ketemu sama beberapa orang di sebuah bar wisata. Gue tag ulang ceritanya. Gue coba nyanyiin. Belum di tag tuh.
Nah, pada saat bokap gue meninggal, gue itu tahun 2009 bokap gue meninggal, tahun 2010 2011 masih anget-angetnya kan. Jadi gue tuh gak pernah, gue jujur gue gak nangis bokap gue meninggal. Gue gak nangis. Cuma gue gak kuat pada saat gue naro almarhum itu aja udah. Tapi kan lagu-lagu dia suka di CD ya, lagu yang dia ciptain atau lagu yang karya dia gitu. Gue suka style, gue tuh suka nangis kalau lagu style VCD ya dulu ya. Gue suka nangis gitu. Nah 2010 gue punya kesempatan untuk kayak yang tadi gue bilang, gue punya band keluarga kayak gitu kan. Ada satu lagu yang gue bikin sengaja memang sebenarnya buat bokap gue, cuman liriknya gue bikin secara lebih luas sehingga orang yang pacaran ditinggalin. Oh, orang yang dengar nggak sadar ya. Nggak sadar. Nah, Dadan ini adalah salah satu temen gue yang ternyata sampai sekarang masih punya MP3 guide gue, guide ya. Oh, yang masih suara guide-nya. dia. Dadan masih. Jadi selalu Dadan itu tuh. Kadang-kadang gue sebelum masih Dadan. Tapi emang keren. Kalau nggak keren nggak gue simpan soalnya. Kenapa Karena keren nggak sih, dijadiin MP3? Udah jadi MP3, udah. Jadi Suara lu? ya masih suara gua, terus kan akhirnya sepupu gue yang nyanyiin kan. Tapi Dadan punya yang originalnya gitu. Gue malu. Pada saat itulah gua gitu. Berarti itu lagu yang ditulis bokap lu? Buat bokap gua. Sengaja. Ya orang lu tua yang nggak- nulis apa lu yang nulis? Gua yang nulis. Nulis. Jadi bokap gua tuh suka bikin lagu, gua suka bawain, tapi kenapa enggak pas bokap gua nggak ada, gua bikin lagu. Ternyata gua tanpa sengaja gua bikin lagu, ternyata bukan buat orang tapi buat dia. Ceritanya karena dia gitu. Keren. Itu Sayang sih. kalau nggak direkam. Saya tahu. Saya kalau nggak diputar di video. Iya, nanti bisa Nanti kali ada ya. Kontak-kontak Kayaknya ya? masih ada ya bahannya. Oh, yang sepupu lu yang ada yang itu Yang mana ya? Ada lah, ntar gue bikin, gue take lagi deh. Itu keren banget asli. Iya. Ya gue tuh suka kayak gitu, maksudnya Nggak refnya aja deh, boleh deh refnya Gen- aja. genrenya apa sih? rap pop sih. Pop ya? Rapnya deh, Coba, rapnya, coba. rapnya. Kom, minta tolong Kom, coba. Coba kok kasih tahu. Ini kok. Kenapa sih gue harus bikin Minum, kayak minum. gini, ya Allah. Itu keren banget asli. Wah, Enggak biasa aja dan eksklusif banget. banget. Eksklusif banget Di nih. mana mainnya? Ya ketinggian. Scan dulu aja nggak apa. Hanya cinta yang bisa dekatkan kita, walau kau telah pergi menjauh dalam dunia yang telah berbeda. Udah begitu aja. Ya, enggak ya itu. Gila. Enggak sih. Chordnya nggak cuma ECGD soalnya. Emang iya. Iya, gua juga nggak tahu nada dasar aslinya apa ya. tapi enak ya. Itu kalau dilanjut enaknya itu harusnya. Jangan lah. Itu enak Gue banget. nanti ya jadi ini ya kayak Kayak apa? Kalau gue tuh ngeliatnya kayak apa sih yang sekarang lagi itu tuh? ayat. Bukan yang na 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 kayak zaman Oh, Utalik Mahua. Iya, kayak Saat kau hadir. genre-genrenya gitu ya bang ya. Iya. Enak. Jadi kalau banyak temen gue bilang, si Meksiko main ini segala, tapi jangan gak percaya loh. Gue adalah orang yang ketika gue main reggae, ketika gue main rock, hip rock, apapun segala macam, yang gue dengerin tuh memang era 90 fusion. Bukan sound jazz ya, tapi dulu tuh udah ada jazz rock. Oh. Gue tuh Utalik Mahua tuh gue seneng, Emerald, Karimata kayak gitu. Dan lu bisa search, ya itu gue lebih ke situ. Itu referensi lu ke situ, Bang. Preferensi gue lebih ke belakang. Jadi ketika ada orang buat lagu sesuatu hadir sekarang, Ya. gue tuh udah mainin Iya, dari iya, dulu iya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Gue tuh lebih ke situ sebenarnya. Ucapan-ucapan teman-teman gue pada SMP, SMA, kuliah, guys, gue mau jadi apa? Ketika dia main musik terus main band terus, gue tuh diomongin gitu. Oh. Berbanding lu sekarang lu ngomong gini, kok gue pengen kayak lu, hobinya dibayar, gue kasih tau aja anjing. Ya. Dulu lu underestimate ya. Oh, main musik itu apa sih? Sekarang udah jadi. Ya gue nggak bilang diri gue itu sudah menjadi apa, bukan, tapi seenggaknya gue bisa menikmati apa yang gue kerjain. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Jadi lu Mau- tetap bisa hidup tapi dengan cara lu. iya, gitu. walaupun nanti ujung-ujung gue akan jualan. Gitu. Ya pastilah semua orang Iya, akan iya, akan iya. berusaha akan ya maksudnya jual, semua juga jualan ya. Maksudnya Akan berusaha gitu usaha, kan. ya. Ya nggak apa-apa. Jualan karya. Seenggaknya kalau orang nanyain, kok lu nikmatin hidup lu selama hidup lu, oh, ntar tiba-tiba gue udah kayak kakek gitu, gue nikmatin hidup gue gitu. Jangan banyak orang yang mencari kerjaan nih, nyari duit banyak, udah tua, ketika tua duit yang habis dia kumpulin tuh buat bayar pengobatan dia, sama-sama juga lu gak bisa nikmatin hidup Iya, lu. benar. Jadi gue ya udah gini aja. Yang penting sehat sebenarnya. Iya. Ya, fresh.
senang. Ini rokok habis nih. Iya. Sikat tuh Bang, ada lagi tuh. Dan rokok gua di situ. Ini rokok yain itu. Oh, masih ada sebatang mas. Oh masih ada nih. Sikat. Gue penasaran rokoknya lu Bang. Sikat lah. Rokok obat ya. Sembarangan, bukan rokok obat. Habis itu Obat ya? Si nih. herbal gitu. Emang ya rokok herbal? Iya kan? Iya. Umur berapa? Enggak ini gara-gara si Raga loh. Raga adalah pioner. Ya. Hmm. Raga kan cepet nggak ngerokok dia, Rokoknya ini. Nggak juga, jadi sempet ngerokok dia bukan pemain. Kenapa lu lama-lama begitu ketemu gua lagi dia bukan ketemu gua lagi, orang seharian gua sama dia kan tiba-tiba ketemu rokok ini. Dulu kan katanya rokok ini abunya bisa bagus gitu kan buat kesehatan, abunya aja bisa bermanfaat. Iya. Apa manfaatnya apa? Ya buat bisa Kesehatan. dimasukin dalam teh kayak gitu-gitu. Oh, coba Iya. Bang, gua bakar ya. Boleh. Siapa tahu bermanfaat. Bahkan disaranin udah disedot nih asapnya jangan dikeluarin. Jangan dikeluar jadi Bener loh, Bokapnya- biar serius kalau nih. bisa bokapnya biru ya. Kalau lagi pilek masukin lewat hidung. Tapi jangan keluarin lagi ya. Cuma efek sampingnya ketawa katanya. Enggak juga beda. Itu beda. Beda dong. Tapi ini beneran. Yang ini legal. Ya. Yang ini jempolnya nggak diborgol. Nah, balik lagi ke lu. Lu berarti sekarang nih ya, maksudnya di tahun ini lah, lu bermusik di mana aja nih gitu? Oh iya, selain gua reguleran. Tapi reguler gua lagi sedikit sih sebenarnya, lagi mencari tempat yang tepat gitu untuk malam sih sebenarnya. Kalau di band sih gua untuk sementara ini yang concern ada di 2 band. Salah satunya Mexican Friend. Mexican Friend tuh gua sama temen-temen. Ini ya? Ya, Oh, ini. iya. Gila tuh. Jadi buat teman-teman yang mau wedding, mau gathering atau acara apa party gitu bisa hubungin. Yo, Satu lagi nih, Fishman. Manajernya nih, Mexican Friend. Tiba-tiba Lu berhasil manajer di satu wedding ya, Bang? Iya, bener. Oh iya. Satu lagi nih Fishman tuh adalah band karya ya, karena gue pikir temen-temen sih, gue bujuk temen-temen gue untuk dado sama raga ya. Kayak kita sebagus apapun menjadi musisi kayak harus punya karya gitu kan. Kolomnya apa ya alhamdulillah teman-teman ada yang support kayak Dodoy manajer gua, Idung gitu kan, produksi gua, dia adalah orang yang paling keras gitu buat ngobrol ayo kita bikin karya. Alhamdulillah gua sangat menyukai hal itu dan sudah rilis 1 album juga, udah rilis juga gitu kan, udah launching iya, juga. iya. Cuman baru dapat kabar kalau kita kayak harus istirahat dulu gitu untuk 1 bulan terakhir ini. Kan udah rilis. Karena hektik banget ya mungkin kemarin-kemarin. Ya kayak capek banget ya Iya. temen-temen. Ya maksudnya Dodo juga kan punya kesibukan yang biar dia gila, kerjaan dulu yang udah ketinggalan gara-gara kita nih gitu. Gua hidup di 2 band itu, tapi di lain hal gua mencari rezeki di gua tuh yang hunting perlombaan tuh gak sih? Iya, gua tuh dulu kan kalau festival gua udah gak boleh. Bukan, sorry. Kali lagi sorry. Gue tuh kayak udah di blacklist di festivalan. Kenapa tuh? Nggak tahu, gue dimarahin aja gitu kayak lu ngapain sih gue festival? Karena komposisinya oke ya. Kejagoan, Masih kejagoan. enak kayak ya alhamdulillah gue menang gitu. Tapi kayak yang lu pernah nggak sih lihat musuh lu pernah nggak ngebayangin nggak sih ada peserta nih mau berangkat ke festival kayak mah doain aku ya gitu. Terus lu patahin gara-gara itu. Iya. Kayak ibaratnya lu Liga Jarum tapi ada Barcelona. Iya kayak gitulah kurang lebih seperti itu. Gila. Padahal gue nggak mikir ke situ ya. Gue nggak mikir. Tar. Liga Jarum. Liga Jarum. Ada Barcelona. Iya. Gimana sih? Ya kan pasti Kurang- menang dong Barcelona kan gitu. Tapi Iya gua nggak sih, pernah- benar. Iya. Kenapa langsung Liga Jarum? Gua Liga Jarum tuh bukan bulu tangkis ya? Gimana sih maksudnya? Ada bolanya. Ada bolanya. deh. Ada ya? Kok bisa? Liga Messi main bulu tangkis. siapa tahu Messi emang adalah Enggak, atlet Liga utama. Bola Indonesia apa sih? BRI. BRI ya. Nah, kan ada dulu. Jarum Super League ada. Yang tayangin Antv tapi sekarang Indosiar. Ya gue sama teman-teman gue udah nggak diboleh ya, untuk orang-orang yang tahu gue nggak dibolehin lagi untuk ikut festival gitu kan. Sebenarnya itu festival yang gue maksud adalah dulu gue ikut festival tuh banyak senior yang jago-jago. Nah itu adalah menjadi alasan gue kenapa gue ikut festival. Gue pengen lihat mereka main. Gue pengen belajar dari hal itu. Harapan gue adalah bukan gue ngerasa diri gue jago atau teman-teman jago, bukan, tapi ketika lo kompetisi lo harus ada yang menjadi
sorotan, harus ada yang Nah. menjadi hal yang bisa menjadikan lu ikut itu Iya, gitu. iya. Bahkan lu pernah Walaupun gua kalau menang dapat duit. betul, tapi lu pernah jadi juri juga kan? Sering ya. Bang, iya ini kadang-kadang gini ya. Nih kayak di Meksiko nih, awas ikutan nih. Jadi aja juri biar gak ikutan gitu. Oh, Termasuk gitu. termasuk acara apa matematika itu di Matika Iya. yang gue dijadiin juara harapan itu. Iya benar. Jago banget itu keyboard gua si Edwin ya. Iya. Itu jago, lumayan jago. Iya. Dia jadi juara harapan. Jadi juara jurinya satu lu terus dong, juara ya? harapan. Bang Max jurinya. Gila, juara satu terus juara harapan. Juara satunya orang dalam. Jujur. Gua enggak tahu ya, lupa juga gua. Iya, iya. Ya intinya seperti Biasa itu, kalau orang gua enggak kan gitu, boleh. Bang. Udah Ada boleh misalnya. karena Kalau kalah emang suka nyari pembelaan. enggak juga. Gua. Gua tuh suka ini kalau senior-senior gua tahu, gua suka ditelepon, lu ikut ini. Kenapa? Goblok lu apa gitu gua. Oh. Apa gitu ya? Tahu gak itu yang ikut-ikut tuh ada anak temen gua kayak gitu-gitu. Oh, iya. Terus suka dimarahin. Padahal gua cuma kayak gua kangen lo manggung gitu di festivalan. Mungkin kalau gua nggak dinilai atau gua salah, gua nggak jadi masalah gitu. Hiburan gua banget tau. Iya, iya. Nah, urusan sama itu nih, Bang. Gue tuh penasaran kan orang dulu udah nggak boleh ke festival kan. Sebagai band juga nama lo udah besar lah. Sekarang pertanyaannya kalau misalnya ada orang punya acara nih, ya kan? Terus, oh Bang Max nih fee-nya misalnya sama band baru. Atau misalnya lo punya nggak bisa nih, gue harus di atas band baru supaya band baru bisa hidup. Atau gimana dari lo sendiri, Bang? Gue sih nggak, gue nggak peduliin masalah itu. Artinya siapapun bandnya, yang penting biar layak gitu. Tidak melihat gue itu band lama atau ada band baru sekalipun gitu. Apalagi kalau ada band baru lagi HP lagi bagus, ya udah, emang haknya dia aja gitu. Tapi yang penting ketika gue main, gue dibayar dengan layak, udah itu aja. Ya minimal cocok buat popok, Iya, susu. iya itu. Kadang-kadang gini, mobil, kadang-kadang gini. motor. Sebenarnya band gue itu honornya murah, tapi riders yang mahal. Riders yang mahal ya. Nah, maksud gue gini, ini sama halnya dengan festival tadi. Takutnya orang berpikir ini bandnya udah terkenal nih, kalau dia fee-nya segitu, gue jadi nggak ada sama sekali. Karena orang mendingan Bang Max aja kan gitu ya, daripada gue gitu. Lu Iya, iya. nanggapinnya gimana tuh, Bang? Gue tuh kayak gini ya. Jangan nggak percaya, untuk beberapa tahun terakhir, kayak 2012-an mungkin ya, 2012-2013, gue ikut festival itu tidak pernah merencanakan. Jangan nggak percaya, gue kayak minggu depan ada festival nih, masih bisa daftar nggak? Daftar, daftar mau bawain lagu apa nggak tahu. Jadi kadang-kadang gue pernah suatu kejadian, gue waktu itu main sama Soal Ego ya. Jadi gue punya band Soal Ego, namanya gue berempat tuh, gue, Dado, Angga Black sama si Jos. Ini tidak ada vokalisnya. Kadang-kadang kalau lagi festival si Jos yang nyanyi oleh main saxophone. Kita itu pernah ikut lomba iseng-iseng. Jadi festival tuh selalu iseng-iseng lah. Kita udah mau naik panggung nih. Kita mau nunggu apa ya? Wah, jir. Kayak gitu. Buset. Serius. Hamin 5 menit. Kita mau nunggu apa ya? Laguin aja kayak ya udah ini aja, bawain kayak gitu. Gue tuh sering Berarti jadi nggak ada latihan apa? nggak ada. Ya latihan gue ngamen tiap hari gitu. Latihan iya sih. aja gitu. Makanya gue bilang kita tuh main festival tuh pengen, kan deg-degannya beda. Deg-degannya beda. Lu ngiringin artis, lu main panggung gede, lu main di kafe, lu beda. Itu tuh kayak pengen dirasain lagi gitu. Tapi lu pernah nggak lu main di satu event cuma bayarannya nggak sesuai apa yang lu Oh sering. sering? Pernah? Lu terima? Nah, Gua jadi gini, ada kalau bayar kan deal-dealan di awal ya. Iya. Kalau memang maksudnya IO itu atau event itu memang menyetujui hal itu, kayak negosiasi ya kan. Oke, gua deal, gua main. Tapi kalaupun memang ayolah bang, tolonglah bang, gua ada ini. As a friend gitu. Udah, gua nggak usah ngomongin bayar. Kadang-kadang gitu. Gua main aja gitu. Yang penting kalau gua nggak dibayar atau bayarnya nggak good nih gitu, lu jangan nuntut gua apa-apa ya. Yang penting Treatment temen-temen gua udah mau aja udah bagus. Iya. Tapi lu pernah misalkan udah deal nih segini, pas udah selesai eventnya, terus lu nggak jadi dibayar? Gua pasti dealan. Kayaknya lu pernah ya? Kayaknya. MC nggak dibayar. Lu juga pernah kan? Sama dia. Iya. MC nggak dibayar. Gua tahu kayaknya. Iya. Gua taunya dia. Taunya dia. Bini gua bilang, tuh, Abi itu si Dimas nge-MC. Nge-MC. Iya. Acaranya agak kecil. Tidak dibayar. Dan sebelum kita di Kopassus, sebelum kita Dewa,
Dia MC ada acara. Acara Tulus. Ada acara. Disebut sih. Emang apa ya? Nggak apa-apa. Tulus. Jadi emang gestar paling hype-nya lah gitu ya, itu Tulus pas terakhirnya. Udah dibayar bang? Ya gua sih baru ya, yang jam terbangnya tinggi kan. Tapi bukan berarti nggak dibayar. Iya, benar. Soalnya dealnya nggak segitu gitu. Itu kan ada deal-dealan tuh udah ada. Alhamdulillah. Cuma emang sialnya kita nggak ada hitam atas putih sih. Hitam Itu oke nggak jadi masalah sebenarnya. Oh, yang Itu penting sering terjadi. Bahkan gentleman agreement aja cukup ya. bahkan sebenarnya karena kita percaya gitu. Iya betul. Sebenarnya gue cuma males tuh. Nih ya, taruh tangan di materi. Sebenarnya gue males. Aku sih temen. Tapi kadang-kadang temen tuh anjing emang. Iya. Iya. Suka ngegonggong. Anjing. Kalau lu sendiri ya, gue kan buat teman-teman band. Kalau gak dibayar ya mereka, itu yang menjadi tanggung jawab gue ketika gue bukan masalah temen band gue gak dibayar, tapi kan mereka kan bawa anak bini. Artinya mereka ada yang ditungguin. Iya. Suaminya gue bawa keluar gitu kan, pulang-pulang gak bawa duit. Kesel gak sih? Nah, kalau misalkan sampai kejadian di lu nih, udah deal nih, udah oke nih. Terus akhirnya lu malah nanti ya gitu sampai Oh nggak kalau bisa. kayak- Lu apa yang lu? Kalau kejadian itu sebenarnya bukan di main band, malah gue kayak yang bikin musik kayak gitu sering. Oke. Sering banget gue bikin musik kayak gitu karena pertemanan. Tapi gue kesel ya kalau gue paksa buat bayar juga dia nggak punya duit, gue duitnya nggak akan keluar. Iya benar Jadi sih. lebih baik gue Gimana juga. ya udah lo siapnya kapan, udah gitu aja. Udah gitu aja. Dia akan merasa nggak enak terus, dan dia merasa nggak enak terus dihantuin terus, dia juga akan bayar gitu. Udah kita tungguin aja. Jadi gue tabung aja di dia gitu. Tapi kalau lu bawa band selama ini Harus pasti dibayar. nggak pernah dibayar. Harus dibayar. Aman ya selalu. Aman. Pengalaman juga sih. Jadi kalau di cancel mungkin atau postpone gitu ya, postpone itu sering ya. Tapi kalau sampai main terus kita udah main terus nggak dibayar kayaknya nggak pernah. Kalau postpone lu tetap dibayar. Harusnya kan ada DP. Yes, Salahnya gue DP. nggak minta DP ya udah. Oh. Kalau gue Oh, kalau DP DP-nya angus ya gitu. dong. Oke. Makanya kalau gue minta DP minimal 80% ya. Jangan Jadi 20% nggak ya. sedih amat gitu. Ya itu tips and trick ya. Men. Gue tuh kalau di acara ini kenapa bersin mulu ya Mas ya? Penasaran gue tuh. Lu belum minum. Oh iya bener. Kurang ya. cairan di dalam. Lu, Cairan. My friend lu Hah? My friend. mana gelasnya? Iya, kita udah di sini lu friend ya. Anggap aja kita udah kenal 70 tahun yang lalu. Kalau 7 tahun gitu. Dia nih kameramen suruh duduk sini sih. Kenapa sih kayak lu nongkrong di Duduk bawah? kan duduk. Dia juga Dia pegang kalau nongkrong gimana sih? Iya. Tadi duduk udah pegel. Nanti belajar sama kameramen Trans Studio. Enggak gua. Enggak. Tapi gua minta tolong jangan ada yang diedit ya untuk podcast kali ini. Iya bener, kalau Iya. yang ini editornya pemalas bang. Iya betul. Jangan diedit. Iya, Maksudnya jangan ada dipotong-potong. Ini lebih ke cerita buat teman-teman gitu. Semoga ini menjadi referensi juga. Iya, betul. Inspirasi buat teman-teman gitu. Tapi kalau langsung di tag ke orangnya gitu judulnya tuh, Gak apa-apa. event ini Gak nggak apa-apa. bayar bangsat nih. Masalahnya gua kalau itu lo ya, kalau gua kan nggak pernah. Iya. Pokoknya apapun podcastnya, gua akan selalu bercerita kalau rezeki gua adalah kebahagiaan dari istri gua. Istri gua bahagia, gua pasti bahagia rezeki gua di istri gua. Dan juga gua bisa menjadi seperti ini karena kesabaran nyokap gua ya. Kan nyokap gua, itu sisa nyokap gua kan. Di keras ke gua dan lain sebagainya, nyokap gua tuh gue percaya ketika gue berhasil melakukan sesuatu itu ada doa dari nyokap gue, itu pasti. Jadi nyokap gue doa yang ini lagi terkabul gitu. Tapi lu pernah nggak sih bang ngucap kayak misalkan event-event di Serang nih gitu tuh, maksudnya ada yang merugikan lu atau ya biasa aja lah event di Serang gitu? Kalau merugikan sih mungkin gue pikir tidak merugikan gue. Gue belum pernah merasa dirugikan sih di event yang Serang. Penonton paling ya. Gue yakin niat mereka itu membuat event itu yang terbaik pasti gitu. Masalahnya adalah mereka itu terlena dengan kebiasaan untung nih gitu. Iya betul. Mindsetnya selalu kesana. Iya. Ya. Kalau sebenarnya mereka nggak ada jahat, tapi kalau karena ada kesempatan, gimana? Iya benar. Tapi janganlah kayak gitu. Kasihan teman-teman band yang lain. Iya betul, tadi karena latar belakangnya ya, karena yang talent yang main di situ tuh kan punya keperluan juga, apalagi Iya. buat Kalau waktu itu Idung waktu di podcastnya Fishman, kalau lu nggak bisa bayar talent itu dengan baik ya minimal promoin lah band itu dengan baik gitu. Iya. Artinya ada take and give Take and kan. give-nya.
Jadi ya kalau lu nggak bisa kasih harga yang bagus, minimal namanya yang gede kayak tulisnya, jangan sempit mid itu. Kadang-kadang di flyer tuh suka kecil gitu. Iya. Kadang malah di ini. ETC, gue pernah bilang gue di ETC. Anjir. Bla 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 BNW ETC ya itu ada di gue di situ tuh. Di ETC. Ya. Bangke. Kadang-kadang tuh ya itu tadi ya, karena bahasanya nanti lu bisa promo nih di acara ini. Gue tuh sering kali ya yang gue patahin tuh pada saat beberapa kafe-kafe pernah beberapa sampai sekarang sih. Dan ini kan kamu bisa promo di sini, bla 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 bla. Gue bukan ngomong sombong ya. Kadang-kadang mereka berarti gini kan, gue minta budget gitu. Terus mereka, kita kan baru, yang baru elu, gue enggak. Iya benar. Iya. Yang promo elu, gue enggak. Kadang-kadang kita, lu bisa promo, enggak, gue nggak perlu promo. Lu tahu gue juga karena gue nggak dipromoin. Ya ada juga, adapun gue main di tempat lu karena lu harus dipromoin gitu. Bukan sombong, tapi emang itu adanya gitu. Kalau Ahmad Dhani lu bilang sombong itu salah. Iya, Karena Ahmad Dhani iya. itu emang udah good aja. Iya. Iya kan sih? Iya. Sekarang mau dipromoin apa lagi? Gue diminta kafe karena kafenya baru, gue dibayar murah. Bukan masalah bayaran ya gitu maksud gue. Cuman yang tadi gue bilang, teman-teman gue ini punya anak bini. Iya. Ya pikirin lah, realistis aja kita. Tapi dengan kayak gitu lu nggak takut kayak, jangan lah, Meksiko mahal gitu, nggak takut. Itu udah sering banget gitu. Tapi gue gak peduli. Bahkan Gila. iya, gue pernah waktu itu ya Bang, yang pas gue ngobrol sama dia juga. So, Meksiko mah mahal gitu. Sampai akhirnya gue batalin 1 DP di 1 band. Terus gue lebih milih Bang Max gitu. Karena emang gue pengen narik Bang Maxnya nih. Gitu. Akhirnya dia sama teman-temannya ya udah Lu- kita aja. Lu kepikiran nggak konteks yang tadi lu yang lu obrolin? Janganlah Meksiko and Friend mahal, Meksiko mahal. Tanpa gue harus promosiin, dia udah tahu gue. Iya benar. Udah, jadi udah cukup. Gue main band, main dimanapun itu buat promo. Mau gue dipakai mau nggak dipakai, lu udah tahu gue udah selesai. Udah nggak peduli gue. Rezeki udah ada lah. Iya. Hidup kita ya tadi gue bilang hidup kita itu gue selalu percaya kita itu dituliskan hidupnya oleh penulis skenario terbaik. Jadi lu nggak perlu takut apa-apa. Justru menurut gue itu bagusnya adalah lu akan ketemu dengan orang yang ngehargain lu. Iya bener. Dan Iya kan? ya bener nggak? Belakangan ini gue malah banyak dapat kontak dari IO Jakarta. Wow. Iya. Walaupun mainnya di Serang gitu kan. Mungkin IO Jakarta cari band murah nih ya. Googling gitu kan hashtag itu band Serang band Cilegon, ketemu gua nih. Tapi budget itu kan bisa 2 atau 3 kali lipat kan, besar kan. Ya kalau gua ngomongin budget gua dia nggak nego nggak apa gitu. Mungkin karena kita murah, tapi mereka menghargai hal itu. Bahkan gue pernah ada suatu momen ketika gue main di Jakarta, gue ditanyain budget, gue kasih budget yang gue biasa lakuin, gue dimarahin. Budget lu murah sama orang. Ya karena orang itu kenal sih sebenarnya. Oh. Gila lu murah banget di sini, bla 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 bla, gue dimarahin. Budget yang bener. Budget yang bener Budget yang malah. bener. Bukan gue dinego, malah gue ditambahin. Yang main di mana? Gua Bulungan main bukan? di Jakarta. Bukan ya? Bukan main di Jakarta gue. Pernah waktu itu gue ngeliat story lo aja tuh, ramein kan sama. Nah itu adalah salah satu roots dari event sebelumnya itu yang gue kan kayak jadi tumbal itu sering banget jadi tumbal kayak session player ya. Jadi kok lu besok main di sini? Kayak sekarang dikasih tahu besok main nih. Main dia di misalkan 3 Raksa main Tangerang kayak gitu kan. Oke udah main. Deal, gue kasih tahu anak sekarang oke aman. Tiba-tiba besok subuh kok nanti lu ngiringin sini ya. Oke band session player penyanyi dangdut kayak gitu. Kenapa sih kata gue sampai komplain kenapa sih gue kalau dikasih tahu gitu selalu ngedadak gue ngundang lu, gue pakai lu karena gue tahu lu adalah band yang siap pada saat keadaan seperti apapun. Tapi Jadi nggak masalah dengan stigma itu, Bang. nggak apa-apa. Jadi kenapa gue marah ketika lu kasih budget lu murah? Oh iya. Gitu loh. Iya. Lo punya nge-branding harga segitu lah. Karena lu ya bisa ngasih kualitas yang Iya. Sebenarnya gue kasih harga murah tapi dia marah gitu. Iya. Akhirnya dinaikin ya udah selalu deh. Gue sampai selalu aja gitu. Tapi itu banyak pelajaran sih. Ternyata banyak teman-teman IO juga yang mempekerjakan kita itu karena mereka care, mereka lihat kita, mereka sayang sama kita, mereka memberikan yang terbaik buat kita. Karena apa? Karena gue selalu nuntut anak-anak itu supaya besar atau kecil budget kita harus melakukan yang terbaik. Kita nggak pernah tahu ya.
mungkin sampai saat ini gue gak akan ketemu kalian kalau gue pada saat itu main malas atau bodoh. Anjing ternyata bandnya jelek, udah selesai. Lu gak akan ketemu gue sekarang, ya kan? Tapi karena pada saat itu suatu ketika lu ketemu sama gue lagi main bagus-bagusnya nih. Lu respect gitu. Iya, bisa bawain Bohemian Rhapsody. Mainnya bagus terus masalahnya, jadi bingung tuh. Mainnya lagi jelek yang mana kan? Intinya apa yang lu harus melakukan yang terbaik lah gitu. Percaya gak sih, lu ngelakuin hal ini tuh harus terbaik. Lu gak pernah tahu kalau ada orang yang ngomong nanti suatu saat akan membawa lu menjadi host yang terbaik gitu. Gue ngeliat podcast yang lu sama si Meksiko, lu keren banget gitu. Iya sih betul. Iya, jadi apapun lawan maksimal. Gue pernah nge-MC sekali-kalinya tuh yang gue ceritain gue. Langsung lu dapat undangan di acara ulang tahun anak kecil kan? Bangsat ya. Di acara gede tiba-tiba Win kita ada yang suka nih. Di acara apa ulang tahun bocah. Enggak ada Bangke. Tapi lu harus apalin lagu-lagu anak kecil sekarang. Beda sekarang nih. Tapi lihat kondisi sekarang nggak apa-apa sih kita ambil. Iya. Yang penting ada cuan ya. Ya itu kemarin kan gede-gede. Kan. Ini 2M Bang. 2M itu. Makasih Mas. Makasih Mas. Anjay. Oh gitu. Tapi sama sih, gue juga pernah kok anak gue ulang tahun. Main sering banget. Bahkan bukan dosen sih terbilang pembina paduan suara gua itu kan salah satu orang direktorat ya. Minta tolong sama gua gara-gara anak ulang tahun itu sering banget. Tapi ya udah, kenapa enggak? Iya. Tapi kan nggak nyampe 2M kan? Makasih Nggak makasih Enggak Mas. dong. Ada budgetnya Enggak. apa sih dong? Ya Allah, masa iya enggak. Enggak, itu berarti lu harus benahin tuh cara lu untuk manage itu. Yes. Iya. Thank you. Itu penting loh menurut gua, yang kayak tadi untuk pelaku seni lah menurut gua di Serang Cilegon, karena kan banyak yang ngehargain sebenarnya. Iya. Semua gua masih bisa bilang hampir semua seni lah gitu. Iya. Kan lu cuma gini doang, nggak cuma men, itu tuh nggak Iya. cuma. Sebenarnya yang harusnya mereka bayar itu bukan pada saat kita perform, tapi pada saat kita belajar selama ini. Iya betul itu ya. Iya, benar. Kadang-kadang suka ini ya, banyak orang-orang yang tidak melihat kita dari segi, maksudnya gini, itu kan mereka kan cuman begitu doang, itu kan main musik doang. Nggak doang padahal Iya. itu. Tanpa mereka sadari, sorry untuk semua apapun yang terjadi pada apapun yang orang-orang kerjakan, seniman itu setiap hari belajar. Kalau pemain musik ya dengerin lagu, ngulik segala Ngulik macam. terus ya. Pelukis pun sama, penari pun latihan terus. Sorry ya, nih sekali lagi gue bilang sorry nih. Kalau orang-orang kerja, lu dikasih satu rumus, lu kerjain ini, itu bertahun-tahun lu ngelakuin hal yang sama. Iya. Kadang-kadang kalau ada yang ngomong gitu, gue tuh selalu bilang ya udah tukeran aja yuk. Gue ngelakuin kerjaan lu ngelakuin kerjaan gue. Kayak gitu. Karena mereka kadang-kadang terlalu iri ya sama apa yang kita lakuin. Bedanya karena mereka nggak bisa nikmatin. Mungkin kalau mereka nikmatin kerjaan mereka nggak akan iri sama kita gitu. Orang nggak tahu apa tiap hari ada lagu baru, harus ngulik lagu baru lagi, ngulik lagu baru lagi. Kadang-kadang gue pengen buru-buru jadi artis, tau nggak? Biar kayak gue nggak ngulik lagu orang. Iya. Gue bawa lagu sendiri aja gitu. Kadang-kadang komeng baru keluar, komeng, ayo ngulik aja. Tinggal gitu, 20.000. Gua ya dari gua, tapi ya udahlah, mencari gua. Tapi pernah nggak ada lagu baru, orang request lu? Banyak bro. Tapi akhirnya lu bawain. Jadi gini, kadang-kadang gua melakukan ya semakin kesini kan semakin banyak sebenarnya lagu. Kadang-kadang request orang itu kan random ya. Iya. Gua ngeliat tamunya dulu, kalau tamunya memang antusias atau mereka tamunya itu sering datang, gitu, gua akan kerjain. Tapi kalau cuma sekali doang tiba-tiba request kita nggak bisa, gua nggak kerjain. Iya. Dan gua langsung cari source ya, kayak lagu ini memang lagi hype nih, gitu. Ya udah gua ulik aja. Tapi kalau enggak mah, kadang-kadang set B tapi yang belakang itu loh, gitu kan. Malah gua ngerasa selama gua menjadi band ngamen, gua tuh kayak nggak leluasa aja untuk menikmati musik. Jadi kayak gua harus ngedengerin lagu-lagu yang mereka mau tanpa gua suka atau tidak. Iya, itu tuh. Ih, pernah di satu kafe tuh gua ngunjungin, gua ngeliat. Jadi yang gua lihat ya, yang dari satu bandnya Bang Max nih, yang tahu tuh satu. Ya. Dijalanin satu doang nih yang tahu, tapi bisa. Tapi mereka tahu ini mereka pemain ini suka atau tidak lagu Iya. itu gitu. Yang taunya cuma satu. Satu. Misalkan gue tahu nih, gue yang ngasih tahu
lagunya di sini ya, nada dasar gini, nadanya gini buat intro. Oke, ref kayak gitu-gitu. Atau si Raga yang gitar lagi tahu, Iya. atau yang lain lagi tahu gitu. Ya kayak gitu. Tanpa sebenarnya kita tuh kayak nggak nikmatin aja main bandnya gitu. Tapi memang karena kerjaan kita menghibur ya tamu gitu, ya udah kita kerjain Tapi tetep aja. bagus itu ya. Tapi tahu abis ini kemana. Kalau kita kan, kita min tahunya kan, oh habis G ke C, habis itu ke D gitu kan. Gue tahu Nah, dari mereka C tuh ke langsung G ke A minor. kayak Tapi gini. semakin lama lu akan semakin tahu tuh pola lagu itu sebenarnya gitu-gitu aja. Sebenarnya gitu-gitu aja. Ya karena lu udah tahu. Iya. Kita yang nggak tahu ini kan. Karena itu. Gua kasih tahu ya lu ya. Lu nonton bokep kapan sih? Nonton bokep? Gue pas Kayak gak diajarin kan? Gua Iya tahu. sih. Tahu gitu. Iya sih bener sih. gue semenjak Iya, nikah iya, sih nonton iya. bokep tuh. Wah ini bagus banget ya. Lalat X ya, filosofinya. lalat X. Iya. iya. Dadan lalat X. Lalat X. Lalat X, anjing. Lama banget tuh lalat. Gue nontonnya di Forcer gue. Wah. Forcer emang ada ya? Ada ya? Enggak, kalau buat temen-temen yang nggak tahu, kalian ketik googling, ke Chrome gitu, tulis Yandex ya. Gua Yandex. baru Yandex sudah kan? Oh iya ya. Masih dong. Browser dia. Gue baru kasih tau Dado tadi. Pepperoniti. Hah? Pepperoniti. Itu tanpa pakai VPN. Tanpa pakai VPN browser. Wih, Namanya lo Yandex. catet, lo catet. Buat teman-teman yang belum tahu ini adalah Yandex. 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 Ada di HP gua. Lu buka aja Chrome gitu, kalau pakai Chrome gitu, buka tulis yandex.com. Bener-bener. Iya. Tanpa pakai VPN. Anjir. Asik, guys. anjir. Anjing gue baru tahu lagi. Bini gue langsung cari story-nya. Story handphone gue. Kayaknya bagus nih yang ya. Ya jadi gitulah kurang. Oke. Kalau gitu. Gua happy banget sih bisa ngobrol panjang Ya. nih. Karena gua kalau nonton acara musik itu ya, ada bang musik orang pasti wah Oh. gila nih. Serius, gua Termasuk waktu acara Tangcuters. Oh iya. Ya, ada kan tapi bukan Ya. bukan MNF ya? Fishman. Fishman itu ya? Oh iya. Oh, acara dia juga Fishman. Fishman ya? Fishman. Pokoknya Fishman itu diperuntukkan untuk event-event yang memang sebenarnya bukan MNF tidak menjangkau hal itu, tapi kayak MNF tuh udah yang gathering aja, yang wedding aja, yang kayak gitu-gitu aja. Punya tupoksinya masing-masing. Iya, tapi kadang-kadang dulu tuh gue pengen bikin Fishman sama si Raga, sama si Dado, sama Idung, sama Bibir waktu itu. Kayak kita pengen cari baju baru ya, kita cari endorse yuk gitu. Oh. Jadi Fishman. Iya. Nih, Biar endorse. sebelum tutup gue mau nanya nih. Kan kalau band itu harus sefrekuensi lah ya? Ya kan? Nah itu tuh dibentuk atau kebetulan ini cocok nih main sama gua atau udah kekumpul terus dibentuk satu frekuensinya bang? Sebenarnya gini, membentuk suatu lingkungan baru. Terus terang gue sama teman-teman Fishman atau MNF itu bukan 1 hari 2 hari ya. Jadi entah obrolan itu asik, itu pertemanan asik. Bermain musik pun sama. Kadang-kadang ada orang yang main musiknya, yang kita lihat main musik tapi di luar itu tidak berteman dengan baik. Gue sangat tidak seperti itu. Jadi gue sama teman-teman itu bermain musik dulu memang, tapi di luar itu gue harus punya side gitu loh, apa sih namanya, kehidupan di luar main musik yang kita tuh melepas, kita nggak main band itu harus oke gitu. Tapi ketika kita berbicara berkarir dan sebagainya, gue sudah sudah mengetahui kapasitas teman-teman secara musikalitas, secara referensi, secara ide dan lain sebagainya gitu. Apapun yang gue kasih tahu atau teman-teman kasih tahu, kita langsung klek, langsung bisa nyambungin gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi harus ada prosesnya sih. Nggak bisa ya kayak gue sama Dimas kenalan, mungkin kita ketemu asik nih ngobrol, minum. Kayaknya harus 2 kali 3 kali deh biar lebih asik. Kayak gitu. Kurang lebih seperti Ini itu. udah ke 77 kali 7. Tapi Dimas secara musikalitas enggak, jadi lu nggak pernah. Nah, Dimas itu gua ikutin. Bang, gua kalau masih setiap main gua nonton gua itu doang. Tapi terakhir kemarin main Holland masih lu nonton Iya, juga. perform Holland langsung merapat gua. Sendirian anjing. Cuma teman gua 2 orang nyusul. Gua culik kata gua nonton lu. Jadi ada kliknya dulu, nah apa nih? Ya mungkin temanya Holland Masista gitu. Jadi sehingga bisa bareng-bareng terus. Betul. Cuma MNF juga oke gua nonton. Ya jelas lah. Ya. Fishman
Fishman oke Fishman? lah. Oke lah. Nonton. Nonton. Gua apalagi Kemarin aja datang lu. gawe itu gua. Apa. Bangsa tuh. Dibahas. Gua juga nggak datang sih. Iya. Cuman tetap support lah. Tetap support. Iya. Tetap. Iya kan di Tetap, IG juga. Iya. Apa yang kita bisa support kita support. Anjir, masuk di ini anjir. Apa kalau lu bikin story tuh lu cari musik nih, ada Fishman. Oh iya. Iya, Biru Indonesia. Gila, ada. Gua pernah bikin. Lu pernah Story. bikin? Emang segitunya. Gila, bang gua cari terus. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih member Fishman ada sih. Berarti segitunya lu di kantor bisa Iya ngeliput kan? ya, berarti gak ada kerjaan ya. Iya. Segabut itu gua kerja. Segabut itu ya? Oke. Oke Mas, closing ini kena Oke. lu. Thank you Bang kalau udah hadir di sini. Ya, sama-sama. Dua thank you. kali loh nih kita Iya. di episode ini aduh. 4 kali. Oke, terima kasih. Gitu ya. Gitu aja. Iya, oke. Terima Terima kasih. kasih, Kom. Hanya cinta. Si profesi.